وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah, bagaimana cara mendidik istri yang malas memasak dan mengurus rumah, padahal dia juga penuntut ilmu? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Curhat Numan. Iya. Iya, sebenarnya kadang saya tidak tahu ya dalam rumah tangganya. Kadang sebenarnya mungkin ada sebabnya dia begitu. Dan dalam pertanyaannya, tapi ini pertanyaan umum. Kita hanya bisa menasihatkan nasihat umum. Ya, kalau kita dapat seperti itu, maka kita nasihatkan istri kita dengan baik. Kalau kita dapati istri yang seperti itu, malas memasak ya, dan Malas memasak dan mengurus rumah. iya, malas memasak dan malas mengurus rumah padahal dia penuntut ilmu. Kita katakan tadi, nasihati dia dengan baik, dengan lemah lembut. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan. Nasihatkan kepada perempuan itu dengan nasihat yang baik. Fa'innahunna khuliqna min dila'in. Sungguh mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi SAW, kalau antum biarkan dia tetap seperti itu, maka terus akan bengkok. Tapi kalau antum indahapta tuqimahu, kalau antum langsung pergi ingin meluruskannya tanpa nasihat dengan pelan-pelan lemah lembut, maka antum akan mematahkannya. Maka kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatkan kepada perempuan itu dengan penuh kelembutan. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah berkata terkait dengan perempuan, rifqon bil qawarir, lemah lembutlah terhadap gelas kaca. Ini perempuan ini gelas kaca, jadi harus lemah lembut, jangan sampai dia pecah. Karena kalau pecah, retak itu susah untuk mengembalikan. Karena perempuan itu kesalahan 10 tahun, 20 tahun itu dia akan ingat. Beda kalau laki-laki. Laki-laki terjadi hari ini, malam ini, besok sudah tidak ada. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan lama dia simpan. Makanya lemah lembutlah terhadap mereka. Ini yang pertama. Kita nasihati dia dengan lemah lembut. Apalagi ini penuntut ilmu. Namanya penuntut ilmu itu mudah menerima kebaikan. Mudah menerima kebaikan. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan juga kepada suami, kalau kita melihat hal yang seperti itu, jangan kita benci istri kita. Itu kekurangannya. Jangan sampai gara-gara tidak masak atau tidak membersihkan rumah, tapi dilihat juga ini. Biasanya anak kalau di rumah tidak masak atau tidak membersihkan karena sibuk dengan anak. Kita suami keluar terus, dia urus anak, ada 2, ada 3, bahkan ada teman punya anak 8. Ya gimana caranya mau dipaksa istri harus masak, harus bersihkan. Iya, kita sendiri duduk di warkop. Agak sulit, makanya saya bilang tadi, dilihat dulu kenapa dia tidak masak, apalagi ini penuntut ilmu. Yang jelas kepada suami anak katakan, jangan sampai gara-gara itu antum benci istri antum. Kata Nabi SAW, la yafruqu mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Jangan seorang suami membenci istrinya.
Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka dia akan ridho terhadap yang lainnya. Sekarang dia tidak memasak, dia tidak bersihkan, mengurus rumah. Tapi pasti ada yang kita ridhoi dari istri kita itu. Sebelum kita keluar rumah, mungkin baju sudah siap. Kita pulang, ya, mungkin dia sudah siap, memang belum dibersihkan rumah, belum masak. Kalau kita ajak ke ranjang, mungkin langsung dia bilang, siap. Kan bisa saja, betul kan Numan? Iya, makanya itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jangan sampai karena tidak masak, langsung kita benci. Kayaknya perlu cari yang kedua. Enggak. Iya. Jangan kita seperti itu. Ini sebagai suami. Kemudian yang ketiga, terakhir, kita ingatkan kepada istri. Ingat, istri kita sebagai istri, kita adalah pemimpin dalam rumah suami. Dan kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita nanti saat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahli bait. Seorang suami adalah pemimpin di keluarganya. Di keluarganya. Demikian pula wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri juga adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Jadi dalam keluarga suami pemimpin dalam keluarga. Tapi di dalam rumah istri pemimpin. Dia akan ditanya nanti tentang anak-anak suaminya, tentang harta suami yang ada di rumah, akan ditanya. Akan ditanya. Ini wallahualam, ya, semoga istri antum kembali rajin memasak dan rajin membersihkan rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.